Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Alek Dusa Putra. Di sini kita akan menjelajahi mengenai museum lagi. Kita akan menjelajahi mengenai tentang museum. Kita salin linknya dulu ya, buka Google. Mengenai Monumen Jogja Kembali. Ya, untuk Monumen Jogja Kembali. Ini ada keterangan pengantar dari Monumen Jogja Kembali yang berfungsi. Monumen Jogja Kembali didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Peristiwanya terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Baik, langsung saja ke museumnya. Kita klik di pojok kanan atas garis 3, langsung ke koleksi Munjali. Nah, di museum 1 langsung saja di museum 1 berisi koleksi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang di sini ada mikrofon yang digunakan pada kemerdekaan Indonesia, terus mesin ketik BPRI, koleksi visualisasi peranan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia Mataram, terus juga seragam TNI, termasuk dalam unsur-unsur pendukung bersenjata berupa replika pakaian seragam antara lain Heiho, Peta, Laswi, PMI, Tentara Pelajar, Cadet, Farjet Militer, Akademi Yogyakarta, Gerilya, dan Polisi Istimewa. Selanjutnya ini ada seragam TNI. Lanjut ke perlengkapan makan prajurit Peta. Itu juga ada jaket Faridan M. Noto, senjata yang dibuat di Yogyakarta, Merpati Pos. Lanjut lagi ke Museum 2. Di sini bersihkan mengenai koleksi tentang perang gerilya dan sistem pertahanan rakyat semesta. Ada baju paku alam ke-8. Terus juga kursi makan warung puas, kursi kerja Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, juga kata-kata Insinyur Soekarno. Lanjut ke radio komunikasi, terus juga pesawat telepon DPA 1001. Pesawat ini dibuat di Swedia pada tahun 1945 dan digunakan sebagai alat komunikasi antar pos komando lapangan. Juga telepon zaman perjuangan. Ini juga terdapat penjelasan yang singkat ya mengenai koleksi-koleksi yang ada di Munjali. Ini contoh pesawat telepon lapangan ke-8B. Pesawat telepon ini dibuat di Amerika pada tahun 1930 dengan tenaga dinamo dan dipakai sebagai alat komunikasi antar pos komando lapangan. Ada juga walkie-talkie BC-611. Walkie-talkie ini dibuat di Amerika pada tahun 1942 dengan jangkauan 100 km. Alat ini digunakan komunikasi konvoi kendaraan dan antar pos komando lapangan. Lanjut ke yang lainnya, bisa digeser ya untuk melihat lebih lanjut. Ada mesin jahit Singer. Ini merek Singer milik Laskar Wanita dalam benteng keraton yang digunakan untuk membuat badge dan pakaian seragam TNI menjelang masuk ibu kota Yogyakarta. Ada senapan PM Guide 45 tipe M3A1. Ini milik TNI AD. Itu juga senapan Jungle Caravan milik TNI AD juga, berasal dari Amerika Serikat tahun 1945, kaliber 30 atau 7,62 mm. Ada Caravan Mauser. Juga senjata-senjata juga ada PM Carl Gustaf milik TNI AD dan berasal dari Swedia tahun 1945.
Kita geser lagi ke tandu Perkap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ini dulu ketika saya ke sini itu menjadi daya tarik tersendiri ya mengenai tandu ini, karena ini digunakan Jenderal Sudirman untuk berperang pada saat itu juga. Dalam teras sudut museum 2 ini dicarikan perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memimpin gerilya, antara lain berupa tandu 1, juga sepasang slop yang dulu digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, juga dokar atau andong ya kalau Jogja itu, yang ditarik oleh kuda itu, terus amben ini meja. Nah, terus lanjut ke Museum 3, berisi koleksi yang berhubungan dengan peristiwa serangan umum 1949. Ini foto-foto para pejuang komando. Ini pamflet perjuangan, surat perintah harian atau notes, juga notes perjuangan anggota brigade berapa ini 17 atau tentara pelajar selama perang kemerdekaan di daerah Sleman sebagai hasil karya dari Daenuri Nur Hamzah, staf pengajar IKIP Negeri Yogyakarta sewaktu bergerilya. Dan ini foto-foto para pejuang komandan, yaitu Letnan Kolonel Soeharto, Letnan Marswedi, Mayor Surjono, Letnan Kolonel Soehat, Mayor Vince Sumual, Mayor Kasno, Mayor Sujono, Letnan Kolonel Sudarto. Ada juga dapur umum. Ini digunakan pada zaman dulu juga ya, PMI, sepeda Simplek, topi tembus peluru, alat cetak milik Koran Kedaulatan Rakyat. Terus juga kita dapat ini di Museum 4 ada tempat tidur, meja kursi milik Muhammad Hatta, kursi kerja KNID, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta. Ini koleksi-koleksi berbagai koleksi Jakarta sebagai ibu negara ya. Ini tempat tidur, meja kursi milik Muhammad Hatta, kursi kerja KNID juga. Nah, ini di lantai 1 ada, ini bisa kita scroll ke bawah. Lantai 1 ini bisa dilihat gambar-gambarnya juga cukup jelas sekali ya. Terus ke lantai 2 ini lantai relief. Ada relief sendiri di sini. Nah, ada relief juga. Lanjut ke lantai 3. Nih, sebagai puncak bangunan di sini. Lantai 3. Unit bendera pusaka, unit relief simbolik, unit kata. Banyak lagi di sini untuk pameran-pameran di Munjali, Monumen Jogja kembali. Mungkin sekian itu dari saya untuk jelajah virtual museum lagi. Terima kasih karena sudah menonton. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.